salam sejahtera buat Sobat Softer dimanapun berada. Oke, Mimin akan lanjutkan seputar liontin giok naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu Mimin untuk tekan tombol like dan berkomentar. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 491-495. Ketika Yao Xiangyun dan Tang Yusan melihat adegan ini, mereka langsung tercengang. Ini, bagaimana mungkin? Apa yang terjadi? Yao Xiangyun tergagap dan bertanya. Dia seperti petir, pikirannya menjadi kosong untuk beberapa saat, dia tidak bisa bereaksi untuk waktu yang lama. Apa yang terjadi? Siapakah saya? Di mana saya? Kenapa ada begitu banyak orang? Ada banyak orang yang memasuki salon kecantikan, dan bahkan lebih banyak lagi orang yang menunggu di luar salon kecantikan. Hasilnya sudah jelas, wajah Yao Xiangyun dan Tang Yusan menjadi semakin jelek. Faktanya, bahkan Tang Chun pun terkejut. Dia bertanya dengan aneh kepada Ye Chong, mengapa begitu banyak orang datang ke salon kecantikan kita? Ye Chong kemudian memberitahu Tang Chun tentang siaran langsung Zhao Meiting pagi ini. Setelah mendengar ini, Tang Chun melirik Ye Chong dengan mencela, dan berkata, jadi kamu tahu tentang situasi ini sejak lama, kamu masih berbohong padaku, kamu telah membuatku khawatir begitu lama, kamu sangat buruk. Pukulan? Kamu akan memukul Ye Chong. Ye Chong menghindarinya sambil tersenyum, bukankah karena aku khawatir kamu tidak akan bisa bertindak realistis jika kamu mengetahuinya. Begitu banyak orang datang ke salon kecantikan sekaligus. Bahkan Tang Chun tidak bisa melakukannya, tidak terbiasa dengan itu. Dia segera memanggil semua karyawan salon kecantikan untuk datang membantu menjual barang. Karena botol hitam kecil Dewa Naga telah diambil oleh Ye Chong untuk menyelamatkan hidupnya, hanya botol merah kecil Dewa Naga dan botol hijau kecil Dewa Naga yang tersisa di salon kecantikan. Tentunya kedua produk ini juga laris manis, namun, masih banyak orang yang menginginkan botol hitam kecil itu, sehingga mereka memesannya terlebih dahulu tanpa menanyakan berapa lama akan tersedia. Ye Chong memberitahu mereka bahwa bunga es kristal putih sudah habis, jadi produksi botol hitam kecil untuk sementara dihentikan. Hanya ketika bunga putih kristal es mekar lagi tahun depan, botol hitam kecil Dewa Naga dapat terus diproduksi. Meski begitu, tidak bisa mengimbangi antusiasme semua orang, dan jumlah orang yang sudah melakukan reservasi masih tak terhitung jumlahnya. Orang-orang ini bersikeras memesan botol hitam kecil karena mereka ingin membalas kebaikan Dr. Ye. Bagaimanapun, Ye Chong menggunakan botol hitam kecil itu untuk menyelamatkan orang. Kedua, memang nyata, efek dari botol hitam kecil itu terlihat dari wajah Zhao Meiting. Ketika saya melakukan statistik malam itu, saya menemukan bahwa pemesanan untuk botol hitam kecil telah dijadwalkan selama 3 tahun, dan popularitasnya dapat dibayangkan. Yao Xiangyun dan Tang Yusan tidak tahu apa yang terjadi, mereka masih berdiri tercengang. Mereka sepertinya sedang bermimpi, bahkan ketika tokoh khusus mereka sedang dalam kondisi terpanas, hal itu tidak pernah terjadi. Setelah itu, Ye Chong tersenyum dan berkata kepada Yao Xiangyun dan Tang Yusan, bagaimana? Kamu bisa mengaku kalah sekarang, menurut perjanjian sebelumnya, kamu dibatasi 3 hari untuk meninggalkan Luzhu dan tidak pernah berbisnis di Luzhu. Menatap Tang Yusan lagi, ngomong-ngomong, jika kamu ingin berbaring di tanah dan belajar menggonggong, kami menghormati keputusanmu, tapi tolong keluar untuk belajar, agar tidak mempengaruhi bisnis kami di sini. Tang Chun tersenyum tertawa, saya pikir kata-kata Ye Chong luar biasa. Tapi Yao Xiangyun dan Tang Yusan terlihat jelek, menundukkan kepala dan tidak berkata apa-apa. Melihat keduanya terdiam, Ye Chong bertanya lagi, apakah kamu ingin bermain trik? Yao Xiangyun memutar matanya dan berkata seperti orang yang suka menipu, siapa yang bermain trik? Saya pikir kamu yang melakukan trik sekarang, orang-orang ini datang ke sini, itu semua karena kamu adalah Dr. Ye, kamu pernah menyelamatkan hidup mereka, mereka hanya datang ke sini untuk membalas kebaikan mereka. Itu benar, mereka tidak datang ke sini karena produkmu bagus, kamu adalah penculikan moral, bagaimana bisa dihitung? Kata Tang Yusan, selain itu, mereka hanya mengurus bisnismu, dan pada akhirnya mereka akan pergi ke monopoli sektiga saya. Kata Yao Xiangyun, Ye Chong tersenyum lagi, oke, karena ini masalahnya, saya akan memberi Anda kesempatan lagi. Anda dapat mempromosikan sektiga Anda kepada orang-orang ini, selama orang-orang ini pergi ke toko khusus Anda, maka Anda akan menang. Mata Yao
Xiang Yun menyala, seolah-olah dia telah menggenggam sedotan penyelamat. Dia memandang Ye Chong dengan penuh semangat. Kamu mengatakan ini, jangan kembali pada kata-katamu. Ye Chong mengangkat bahu, tidak berkomitmen. HMPH, bisakah kita kembali pada kata-kata kita dengan orang-orang sepertimu? Tang Chun berkata dari samping, meskipun dia tidak tahu apa rencana Ye Chong. Dia yakin karena Ye Chong berkata demikian, pasti tidak ada masalah. Yao Xiang Yun tidak peduli dengan ejekan Tang Chun terhadapnya sekarang. Dia sekarang memiliki kesempatan lain untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Dia percaya bahwa selama pelanggan di lokasi mengetahui berita promosi Sek 3, mereka pasti akan membeli Sek 3. Jadi, Yao Xiang Yun segera berlari ke kelompok pelanggan. Hei Pak, apakah Anda tahu Sek 3? Sekarang toko Sek 3 di Jalan Pejalan Kaki Luzu sedang melakukan promosi. Satu set produk perawatan kulit yang awalnya harga 9.999 sekarang hanya 999, hampir gratis. Mengapa Anda tidak pergi dan lihat? Yao Xiang Yun memperkenalkan seorang pria berjas. Pria itu terlihat seperti orang sukses, dan keluarganya terlihat kaya, jadi dia mungkin mampu membeli Sek 3. Benar saja, pria itu mengangguk. Saya tahu Sek 3. Yao Xiang Yun berkata lagi, karena kamu tahu, mengapa kamu masih di sini? Bukankah kamu harus pergi dan membeli S3 yang lebih cocok? Apa yang cocok? Pria itu bertanya. Itu Sek 3. Tapi itu merek internasional terkenal, ini produk mewah, dan dengan harga semurah itu, bagaimana Anda bisa melewatkannya? Pria itu bertanya. Lagi, ini dapat memperbaiki kerusakan kulit dalam waktu seminggu tanpa meninggalkan bekas luka. Menghadapi pertanyaan pria itu, Yao Xiang Yun terdiam. Karena meskipun Sek 3, setidaknya perlu beberapa siklus penggunaan agar efektif. Terlebih lagi, tidak mungkin memperbaiki kerusakan tanpa meninggalkan bekas. Sebelum munculnya produk seri Longshan, jika produk tertentu efektif dalam waktu seminggu, itu hanyalah iklan palsu. Dan sekarang, Zhao Meiting adalah juru bicara yang masih hidup, dan dia pulih dalam 2 minggu. Ini adalah hal yang terkenal. Melihat Yao Xiang Yun berhenti berbicara, pria itu menoleh untuk mengambil botol merah kecil itu. Yao Xiang Yun tidak menyerah dan menemukan gadis lain. Bu, apakah Anda tahu toko khusus Sek 3, sekarang sedang melakukan kegiatan? Tentu saja saya tahu tentang Sek 3, bukankah itu merek internasional yang besar? Yao Xiang Yun melanjutkan, ya, sangat cocok sekarang, kenapa kamu tidak pergi? Gadis itu berkata, bisakah Sek 3 membuatku sebagus kulit saudari Meiting? Yao Xiang Yun menelan ludah dan berkata, itu seharusnya mungkin. Gadis itu mengambil botol merah kecil Dewa Naga berkata, tapi produk seri Dewa Naga pasti akan membuat kulitku sebagus Meiting. Tentu saja aku harus memilih produk seri Dewa Naga. Yao Xiang Yun ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi gadis itu menjadi sedikit tidak sabar. Tolong minggir, botol merah kecil itu akan direnggut sebentar lagi. Berkata, gadis itu mendorong Yao Xiang Yun pergi. Yao Xiang Yun sedikit putus asa. Selanjutnya, dia menemukan beberapa orang dan mendapat jawaban serupa. Dia tidak berhenti sampai mulutnya kering dan dia merasa sedikit lelah. Akibatnya, tidak ada yang diburu. Tang Yusan, yang berada di sebelahnya, sudah pingsan saat melihat pemandangan ini. Dia tahu bahwa mereka telah kalah dalam pertaruhan ini. Setelah itu, Ye Chong datang ke hadapan Tang Yusan dan Yao Xiang Yun yang sedih. Dia tersenyum dan bertanya, bagaimana? Apakah ada keberatan? Jika Anda menerimanya, maka ikuti taruhan kami. Kemudian, dia mengeluarkan kertas sebelumnya lagi. Dokumen ini awalnya ditandatangani oleh Tang Yusan, yang takut Ye Chong akan menyesalinya. Tapi sekarang saya tidak menyangka, tapi itu menjadi bukti bahwa saya tidak bisa bermain trik. Tang Yusan mengesampingkan pikirannya, apa yang tidak bisa dia lakukan? Saya curang hari ini, mari kita lihat apa yang bisa mereka lakukan. Memikirkan hal ini, Tang Yusan berkata, sebenarnya, semua orang baru saja bercanda. Kita semua adalah kerabat, hanya untuk bersenang-senang. Mengapa kamu begitu serius? Tang Chun mendengus, benarkah, bagaimana jika kita kalah? Apakah kamu juga bercanda? Apakah Anda yakin tidak akan mengambil salon kecantikan dan formula kami? Dalam satu kalimat, Tang Yusan terdiam. Tang Yusan berkata dengan marah, Tang Chun, kamu terlalu muda. Lagi pula, aku paman keduamu. Mari kita lupakan saja masalah hari ini.
Ye Chong berkata dengan dingin. Bahkan jika Tang Chun setuju, aku tidak akan setuju. Kamu bukan paman keduaku. Suara Ye Chong tiba-tiba menjadi lebih dingin. Ye Chong, yang baru saja tersenyum, tiba-tiba menjadi sedikit sombong. Tang Yusan dan Yao Xiangyun merasa bersalah. Apa yang ingin kamu lakukan? Ye Chong mencibir dan berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Kamu harus bertanya padaku apa yang bisa aku lakukan. Jika kamu ingin bermain trik, cobalah. Tang Yusan ketakutan oleh aura Ye Chong, tapi dia tetap bersikeras dan berkata, apa? Nak, apakah kamu ingin menjadi tangguh? Apakah kamu pikir kami akan takut padamu? Jangan lupa, kami didukung oleh keluarga Wu. Apakah kamu tidak berani melawan keluarga Wu? Ye Chong tersenyum dan berkata, apa itu keluarga Wu? Oke, karena kamu sangat hebat, aku akan menelepon keluarga Wu sekarang, dan kamu datang dan memberitahu mereka secara langsung. Tang Yusan langsung pindah dari keluarga Wu. Ye Chong tersenyum, oke, saya akan menunggu Anda menelepon. Setelah itu, Tang Yusan mengeluarkan teleponnya dan menghubungi nomor telepon Wu Di. Sekarang keluarga Wu adalah satu-satunya sedotan penyelamat hidupnya. Selama keluarga Wu bersedia membantunya, tokoh khusus mereka dapat disimpan. Pertama kali dia menelepon, pihak lain menutup telepon. Tang Yusan menelepon lagi, dan kali ini dia terhubung. Halo, apakah ini Tuan Wu? Saya Tang Yusan. Suara Wu Di terdengar cemas dan berisik di telepon. Apa-apaan ini? Bajingan mana yang menelepon saya? Jam berapa sekarang? Apakah kamu tidak tahu aku sibuk? Jika kamu menggangguku lagi, aku akan membunuhmu. Wu Di selesai mengutuk, dan menutup telepon tanpa menunggu Tang Yusan mengatakan apapun. Tang Yusan tercengang sejenak, ada apa dengan omong kosong ini? Sikap keluarga Wu terhadapnya tidak seperti ini sebelumnya, tetapi sebelumnya mereka sangat ramah dan sopan. Faktanya, Tang Yusan tidak tahu bahwa keluarga Wu saat ini tidak dapat melindungi diri mereka sendiri. Ketika dia dan Ye Chong bertaruh satu sama lain, serangkaian peristiwa besar terjadi di dunia bawah tanah Luzu. Pertama, beberapa cacat keluarga Wu langsung dihancurkan. Segera setelah itu, beberapa industri abu-abu bawah tanah keluarga Wu terungkap satu demi satu, dan beberapa pemimpin dibawa pergi oleh polisi. Karena masalah keuangan, beberapa bisnis serius keluarga Wu juga disambar petir pada saat yang sama, dan beberapa perusahaan semuanya tutup. Dalam hampir 2 jam, kecuali benteng terakhir dari rumah keluarga Wu, pengaruh keluarga Wu di Luzu telah benar-benar musnah. Operasi yang dipimpin oleh keluarga Gao dan diikuti oleh keluarga Panjang dan keluarga Jiang ini berlangsung cepat dan tepat, serta memusnahkan sebagian besar pasukan keluarga Wu. Keluarga Wu saat ini seperti kelabang yang semua kakinya dipotong, dan tidak dapat lagi menimbulkan gangguan. Jadi keluarga Wu tidak bisa melindungi diri mereka sendiri, jadi Wu Di secara alami tidak punya waktu untuk memperhatikan Tang Yusan. Begitu Tang Yusan digantung oleh Wu Di, dia menerima telepon dari toko khusus. Bosnya tidak baik, sesuatu terjadi pada perusahaan kimia harian keluarga Wu, dan uang yang dijanjikan kepada kami telah terbuang percuma. Tang Yusan terkejut saat mendengar ini, tidak mungkin, bagaimana ini bisa terjadi? Sebenarnya, Tang Yusan dan Yao Xiangyun membeli produk Sek 3 di toko khusus dengan uang mereka sendiri. Dan setelah mereka membeli produk Sek 3 dengan harga tinggi, mereka menjualnya dengan harga yang sangat murah, sudah banyak yang terjual di minggu sebelumnya. Lagi pula, setidaknya ada kerugian 3 juta, tapi inilah yang dimaksud keluarga Wu, dan keluarga Wu juga berjanji akan menggandakan uang untuk Tang Yusan dan yang lainnya. Awalnya saya sudah bernegosiasi dengan keluarga Wu, dan dana akan disuntikkan dalam beberapa hari ke depan. Tapi begitu sesuatu terjadi pada perusahaan kimia harian keluarga Wu, uang itu secara alami akan hilang. Jika keluarga Wu berhenti membayar, kerugian mereka akan cukup untuk meruntuhkan seluruh toko. Tang Yusan dan Yao Xiangyun benar-benar tercengang oleh kecelakaan seperti itu. Ini, apa yang terjadi di sini? Bagaimana mungkin sesuatu terjadi pada keluarga Wu? Tidak mungkin, Yao Xiangyun masih tidak percaya. Ye Chong mencibir dan berkata, kamu belum tahu, keluarga Wu dalam bahaya sekarang, dan sebelum hari ini, keluarga Wu akan musnah seluruhnya di Luzu. Apa, bagaimana ini bisa terjadi? Terkejut, tidak mungkin, tidak mungkin. Ye Chong memandang mereka berdua, dan berkata dengan tenang, sudah kubilang sejak lama, berbisnis dengan jujur,
dan berbisnis sesuai dengan tugasmu. Jangan bekerja sama dengan keluarga Wu, tetapi Anda tidak mendengarkan, jadi saya hanya mengatakan sudah sampai pada titik ini. Tang Yusan dan Yao Xiangyun saling memandang, dan mereka pingsan sepenuhnya, lumpuh hampir bersamaan, dan duduk di tanah. Mereka menyesal sekarang. Baru kali ini Tang Chun memahami seluk-beluk masalah ini. Tak heran Ye Chong sudah terlihat percaya diri. Yao Xiangyun tiba-tiba berkata kepada Tang Chun, "Keponakan, kamu harus menyelamatkan kami, maka kita benar-benar dikutuk." Tang Yusan juga memohon. Keduanya mempersulit Tang Chun sebelumnya, mencoba bersaing memperebutkan aset di tangan Tang Chun. Sekarang ada yang tidak beres. Dia tanpa malu-malu datang ke Tang Chun untuk meminta bantuan. Untuk menggambarkan orang seperti ini dalam satu kata, dia tidak terkalahkan bahkan jika dia rendah hati. Ye Chong juga sangat membenci mereka. Tang Chun tidak ingin memperhatikan mereka pada awalnya, tetapi keduanya memohon untuk waktu yang lama dengan air mata berlinang. Bagaimanapun, Tang Chun adalah seorang gadis, dan hatinya relatif lembut. Dia berkata, "Oke, sekarang saya akan memberi Anda kesempatan. Mulai sekarang, salon kecantikan Anda akan menjadi milik saya. Dan saya akan membayar semua hutang Anda, berutang." Keduanya sangat gembira. Ye Chong segera menambahkan, "Namun, menurut kontrak taruhan, Anda tidak diizinkan melakukan bisnis di Luzhu di masa depan." Yao Xiangyun dan Tang Yusan mengangguk tanpa berpikir. "Jika Anda tidak berbisnis di Luzhu, Anda bisa berbisnis di tempat lain." Namun, jika Tang Chun tidak membantu dan mereka tidak menutupi kekurangannya, keduanya kemungkinan besar akan menghadapi penjara. Meskipun mereka tidak punya apa-apa sekarang, setidaknya mereka tidak harus masuk penjara. Keduanya tersipu malu, dan kemudian kembali dengan malu. Yao Xiangyun dan Tang Yusan agresif pada awalnya, seolah-olah mereka bertekad untuk mendapatkan etalase Tang Chun, tetapi pada akhirnya toko mereka dibeli oleh Tang Chun. Hasil seperti itu agak ironis. Di sisi lain, tiga keluarga besar bergerak sangat cepat. Keluarga Wu sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Sebelum mereka sempat bereaksi, situasinya sudah berakhir. Jiang Bielu dan Long Mingcheng sedang duduk di restoran teh kelas atas sambil minum teh sore. Sambil mengobrol, mereka memperhatikan situasi di Luzhu. Nyatanya, semua rencana aksi ini diatur oleh Gao Jianyun. Melihat hasilnya, Jiang Bielu dan Long Mingcheng kagum dengan rencana Gao Jianyun yang sempurna. Keduanya memiliki ide yang mirip, tapi untungnya mereka bukan saingan Gao Jianyun. "Hei, aku tidak menyangka keluarga Gao menghasilkan bakat yang luar biasa," kata Jiang Bielu. "Ya, sepertinya Luzhu akan didominasi oleh keluarga Gao di masa depan," kata Long Mingcheng dengan sedikit enggan. Jiang Bielu juga mengangguk, dengan ekspresi sedih di wajahnya. Kedua lelaki tua ini masih hidup, dan mereka masih bisa duduk sejajar dengan Gao Jianyun. Namun, 100 tahun kemudian, Gao Jianyun berada di puncaknya, dan keluarga Jiang serta keluarga Panjang tidak memiliki penerus, jadi tidak ada tandingan Gao Jianyun. Hasil akhirnya tentu saja didominasi oleh keluarga Gao. Mereka telah meramalkan hasil seperti itu, tetapi sayangnya, mereka tidak dapat mengubahnya. Tentu saja ada cara lain, yaitu menikah dengan Ye Chong. Siapapun yang bisa mendapatkan Ye Chong akan bertahan selamanya. Jiang Bielu dan Long Mingcheng sudah melihat ini. Jiang Bielu ingin Jiang Chongchong mengikuti Ye Chong, sedangkan Long Mingcheng ingin Long Xiu menjadi wanita Ye Chong. Namun, mereka baru-baru ini menemukan bahwa Gao Xiangwu juga agak tidak biasa untuk Ye Chong. Akan buruk jika ini masalahnya. Lagi pula, gadis kecil seperti Jiang Chongchong dan Long Xiu, bahkan jika diikat bersama, bukan tandingan Gao Jianyun dengan satu jari. Kedua lelaki tua itu bahkan curiga bahwa Gao Jianyun juga menginginkan orang-orang Ye Chong memenuhi ambisi besarnya. Tepat ketika keduanya memiliki kekhawatiran mereka sendiri, Gao Jianyun masuk. Gao Jianyun mengenakan pakaian all putih, masih terlihat sedingin es. Long Mingcheng dan Jiang Bielu sama-sama berdiri, dan berkata kepada Gao Jianyun sambil tersenyum, "Selamat kepada Bibi Gao. Ini dapat digambarkan sebagai prestasi yang tak tertandingi. Ini memusnahkan keluarga Wu di Luzhu, dan menyelamatkan Luzhu dari bahaya besar," kata Gao Jianyun. Dengan ekspresi tenang dia berjalan di depan mereka berdua. Dia berkata, "Kalian berdua, kampanye untuk memusnahkan keluarga Wu masih jauh dari langkah terakhir.
itu adalah rumah keluarga Wu. Wu Jingguo dan beberapa tokoh utama keluarga Wu sekarang terjebak. Di sana, Long Mingcheng dan Jiang Bielu mengangguk, penuh pujian untuk Gao Jianyun. Gao Jianyun memandang Long Mingcheng lagi, dan berkata, "Long tua, ada sesuatu yang perlu saya diskusikan dengan Anda." Long Mingcheng terkejut, diam-diam merasa ada yang tidak beres. Dia berpura-pura tenang dan bertanya, "Oh, begitukah? Ada apa?" Setelah itu, Gao Jianyun melambaikan tangannya, dan kedua bawahannya mengangkat seseorang. Itu tidak lain adalah putra kedua Long Mingcheng, Long Ying. "Long Ying, kenapa kamu di sini? Apa yang terjadi?" Long Mingcheng tampak bingung dan terkejut. Gao Jianyun melanjutkan, "Long Ying dan keluarga Wu berkolusi, dan Long Ying juga terlibat dalam seluruh insiden virus." Setelah mendengar ini, wajah tua Long Mingcheng tiba-tiba memerah. Long Mingcheng marah dan malu. Orang yang marah tentu saja adalah apa yang Long Ying lakukan. Yang memalukan adalah dia telah diombang-ambingkan oleh Gao Jianyun. Dia baru menyadari sekarang bahwa dia merasa telah hidup sia-sia selama beberapa dekade. Faktanya, Gao Jianyun tahu sejak awal bahwa Long Ying ada hubungannya dengan keluarga Wu, dan dia tidak memberitahu Long Mingcheng tentang hal itu secara langsung, karena dia takut Long Mingcheng tidak akan berpartisipasi dalam aksi bersama tiga keluarga besar karena hubungan Long Ying. Namun, setelah Gao Jianyun menangkap Long Ying, dia tidak menanganinya secara langsung, tetapi membawa Long Ying ke depan Long Mingcheng, yang sepertinya memberikan wajah yang cukup pada Long Ying dan membuat Long Mingcheng tidak bisa marah. Padahal, ada makna yang lebih dalam. Dengan melakukan ini, Gao Jianyun memberitahu Long Mingcheng bahwa keluarga Long juga bersalah atas insiden virus tersebut. Akibatnya, Long Mingcheng dan Gao Jianyun awalnya setara, tapi sekarang mereka akan selalu menundukkan kepala. Memikirkan hal ini, Long Mingcheng merasa bahwa Gao Jianyun menakutkan. Nama Gao Xiangmu benar-benar tidak sia-sia, namun dalam analisis terakhir, ini masih merupakan kesalahan keluarga Panjang sendiri. Memikirkan hal ini, Long Mingcheng memandang Long Ying dengan marah. Apa yang terjadi? Kaki Long Ying sudah lemah karena ketakutan. Faktanya, ketika keluarga Wu mengalami kecelakaan, dia tahu itu tidak baik. Long Ying awalnya dia ingin melarikan diri dari Luzhu, tetapi Gao Jianyun diam-diam telah mengirim orang untuk mengikuti semua pintu keluar utama di Luzhu. Long Ying tidak punya pilihan selain memilih untuk melarikan diri ke rumah Wu, tetapi Gao Jianyun menangkapnya di tengah jalan. Pada saat ini, Long Ying berlutut di tanah dengan celepuk, ketakutan, "Ayah, aku salah, aku tidak ada hubungannya dengan keluarga Wu. Sebenarnya aku tidak ada hubungannya, aku hanya menonton dari sisi." Long Mingcheng mendengus jangan bicara lagi. Dia menoleh ke Gao Jianyun dan berkata, "Gao Xiangmu, keluarga Panjang saya yang merasa kasihan pada Luzhou. Saya ingin tahu apakah Anda dapat menyerahkan pengkhianat ini kepada saya. Nanti, saya akan menanganinya sesuai dengan aturan keluarga-keluarga Panjang." Gao Jianyun mengangguk, "Tuan Long, tolong lakukan sendiri. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya." Long Mingcheng mendengus, ekspresinya tidak terlalu tampan. Gao Jianyun juga tidak peduli. Dia memandang Long Ying dengan dingin, dan bertanya, "Izinkan saya bertanya, ada dua pembunuh dari Zusenmen yang datang ke Luzhu, bukan, Long?" Ying mengangguk, berita ini kembali mengejutkan Jiang Bielu dan Long Mingcheng. Pembunuh Zusenmen datang ke Luzhu, hal seperti itu bisa terjadi. Tidak pernah terpikir oleh Gao Jianyun untuk menanyakan tentang berita semacam itu. Alhasil, kedua lelaki tua itu merasa bahwa Gao Xiangmu ini tidak terduga dan sedikit menakutkan, terutama akal dan ketenangan yang dia tunjukkan, yang tidak sepadan dengan usianya. Gao Jianyun terus bertanya, mengapa kedua pembunuh dari Zusenmen ini datang ke Luzhu? Sepertinya salah satu dari mereka sudah mati, dan saya memeriksa yang lain dan pergi ke rumah Wu. Apa hubungan di antara mereka? Membuat Long Ying ragu, lagi pula, dialah yang menemukan kedua pembunuh itu. Retak, Long Mingcheng menamparkan meja dengan marah, mengejutkan Long Ying, dengan keringat dingin di dahinya. Long Mingcheng berteriak, "Kamu anak pemberontak. Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya sekarang, apakah kamu benar-benar ingin mati?" Long Ying ketakutan dan dengan cepat berkata, Aku berkata, aku menemukan dua pembunuh Zusenmen ini." Long Mingcheng sangat marah,
beraninya kamu memprovokasi para pembunuh Zhu Shenmen. Kamu tidak ingin mati, jika kamu lakukan ini, seluruh keluarga akan mengikutimu untuk mengambil risiko. Zhu Shenmen dikenal karena sifat tirani dan temperamen buruk mereka, dan mereka telah membunuh majikan mereka tidak sekali atau dua kali. Jadi dunia takut akan hal itu. Faktanya, jika Penatua Hong tidak bertemu dengan Qian Yuan Zhengnan, keluarga Panjang akan dibunuh oleh Penatua Hong. Dengan mengatakan itu, Long Mincheng naik dan hendak bertarung. Pada akhirnya, dia dihentikan oleh Jiang Bielu, naga tua. Belum terlambat untuk bertarung. Setelah mendengarkannya, kita semua adalah orang beradab. Kemudian, Jiang Bielu memandang Long Ying, katakan padaku, mengapa kamu menemukan Zhu Shenmen, pembunuhnya? Long Ying menjawab dengan gemetar, aku hanya ingin membunuh Ye Chong dan membalaskan dendam anakku. Apa, kamu berani menemukan orang dari Zhu Shenmen untuk berurusan dengan Tuan Ye? Kamu tidak ingin hidup lagi. Orang beradab Jiang Bielu memarahi, dan kemudian dia lebih cepat dari Long Mincheng, bergegas maju dan meninju dan menendang Long Ying. Berita kematian keluarga Wu segera menyebar ke seluruh Luzhu. Ketika mereka mendengar berita bahwa semua kekuatan keluarga Wu telah musnah, seluruh orang Luzhu bertepuk tangan dan bertepuk tangan. Bagaimanapun, keluarga Wu memang telah menimbulkan banyak keluhan selama bertahun-tahun. Namun, untuk benteng terakhir keluarga Wu, Gao Jianyun dan yang lainnya tidak terburu-buru untuk menerobos. Lagi pula, setelah mengetahui kekuatan Qian Yuan Zhengnan, mereka pasti punya rencana yang lebih sempurna. Namun, ada orang dari 3 keluarga besar di setiap pintu keluar kota di Luzhu. Ada juga tuan yang menjaga jalan utama keluarga Wu, dan tidak mungkin keluarga Wu melarikan diri. Di sisi lain, 3 keluarga besar dan Ye Chong membagi properti keluarga Wu. Di antara mereka, sebagian besar industri serius, 3 keluarga besar dengan suara bulat setuju untuk memberikannya kepada Ye Chong. Mereka tahu bahwa Ye Chong sekarang berbisnis di Luzhu, jadi ada juga unsur sanjungan di dalamnya. Ye Chong juga sopan, dan menerima semuanya sesuai perintah. Setelah mengambil alih beberapa bisnis besar dari keluarga Wu, kilang anggur Ye Chong dan salon kecantikan Tang Chun dapat berkembang lebih dari 3 kali lipat. Setelah Lin Tianqi dan Su Yuqian mendengar berita tersebut, mereka sangat bersemangat, dan mereka terus berkata bahwa Ye Chong lebih baik dari yang lain. Salon kecantikan Tang Chun tidak hanya membeli toko khusus Yao Xiangyun, tetapi juga mengintegrasikan sebagian dari bisnis keluarga Wu ke dalamnya. Sekarang ada toko salon kecantikan yang dioperasikan langsung di beberapa tempat ramai di Luzhu. Tang Chun yakin jika pengembangan berlanjut, seluruh rangkaian produk Dewa Naga akan terkenal di seluruh provinsi Dongjiang. Sore hari berikutnya, semua agen yang sebelumnya bekerja sama dengan salon kecantikan datang mencari Tang Chun. Agen-agen ini dibodohi oleh Qin Zi sebelumnya, dan mereka semua beralih ke keluarga Wu. Sejak awal, keluarga Wu tidak memenuhi janji mereka seperti yang dijanjikan oleh Qin Zi. Awalnya, ketika keluarga Wu masih ada, orang-orang ini masih sedikit tertahan dan tidak berani berkata apa-apa. Mereka hanya bisa menggantungkan harapan pada kemampuan keluarga Wu untuk memenuhi janji mereka pada akhirnya. Tapi sekarang, keluarga Wu sudah pergi, dan uang mereka juga hilang. Ming Ming dan Tang Chun bekerja sama dengan sangat baik, tetapi pada akhirnya mereka dibodohi oleh Qin Zi. Tetapi pada akhirnya mereka tidak mendapatkan apa-apa. Kerugian selama periode ini terlalu besar. Terlebih lagi, produk seri Dewa Naga sangat populer sekarang. Jika mereka terus mendistribusikan produk seri Dewa Naga, mereka pasti sudah menghasilkan banyak uang dan menyadari kebebasan Cherry. Semua orang dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Dan setelah mereka tidak punya tempat untuk melampiaskan kemarahan mereka, mereka menangkap Qin Zi dan memukulinya dengan kejam. Kemudian, semua orang mengikat Qin Zi dan membawanya ke salon kecantikan Tang Chun. Tang Chun dan Ye Chong sedang mendiskusikan perluasan toko utama di kantor. Tiba-tiba terdengar keributan di lantai bawah, keduanya keluar untuk melihat-lihat dan menemukan bahwa itu adalah mantan agen. Oh, bukankah ini Bos Tang dan Bos Ye? Perwakilan dari agen itu. Semuanya tersenyum, kalian berdua bos, kalian harus membantu kami. Ye Chong tersenyum dan berkata, bukankah ini bos agensi, apa yang kamu lakukan di sini, apa yang bisa saya bantu? Perwakilan agensi dan orang lain melemparkan Qin Zi yang diikat di depan Ye Chong. Qin Zi memiliki wajah sedih, hidung memar dan wajah bengkak, terlihat sangat menyedihkan,
lepaskan aku akan menuntutmu, Qin Zi berteriak pada Ye Chong. Ye Chong tersenyum dan berkata, bukan urusanku, siapapun yang mengikatmu, kamu bisa menuntut. Brengsek, kita semua terikat, kenapa kamu akan menuntut? Sekelompok agen naik dan memukul dan menendang Qin Zi begitu keras sehingga dia tidak bisa berbicara. Lagi pula, kelompok agen ini sekarang bersemangat, jika Qin Zi berani berbicara terlalu banyak, dia mungkin akan dipukuli sampai mati. Bos Ye, Bos Tang, kata perwakilan agensi, kami benar-benar ditipu oleh anak ini sebelumnya, kami benar-benar terobsesi pada awalnya, bagaimana kami bisa mempercayainya? Pergi dan bergaul dengan keluarga Wu, ya, kami salah, kami tahu kami salah. Semua orang meminta maaf satu demi satu. Tang Chun mendengus dan berkata, tidak ada yang salah denganmu, ini adalah fenomena normal di pasar. Kamu tidak perlu meminta maaf, saya harap Anda akan mempelajari pelajaran Anda kali ini dan tulus kepada mitra Anda. Tang, kata Chun, jadi, Bos Tang, apakah Anda memaafkan kami? Bagus, bisakah kami terus bekerja sama dengan Anda? Bos Tang, saya tidak menyangka Anda begitu besar. Tang Chun terdiam dan menggelengkan kepalanya dengan cepat sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, aku tidak mengatakan itu, dan kita tidak membutuhkan pasangan yang tidak setia lagi. Bukan karena Tang Chun membenci orang-orang itu, tetapi Tang Chun tidak menyukai orang-orang yang mudah berubah itu. Apalagi, meski tidak membutuhkan agen, produk seri Dragon God saat ini juga bisa langsung berhadapan dengan pelanggan, tanpa perantara untuk membuat perbedaan. Mendengar ini, hati para agen menjadi dingin. Bos Tang, kamu tidak bisa melakukan ini, kami memiliki hubungan yang baik. Perwakilan agen terus memohon. Ye Chong menghentikan godaan orang-orang ini untuk Tang Chun. Oh, apakah kalian berhubungan baik? Pada awalnya saya mendesak Anda untuk tinggal beberapa kali. Tetapi bukankah Anda sangat bertekad untuk pergi? Selain itu, saya katakan pada Anda pada saat itu, jangan menyesal pergi, mengapa datang ke sini sekarang? Semua agen tidak bisa berkata apa-apa, bagaimana mungkin mereka tidak menyesalinya? Mereka akan menyesalinya sampai mati, namun, Ye Chong dan Tang Chun telah berbicara sedemikian rupa. Apalagi yang bisa mereka katakan? Agen ini masih tidak menyerah. Setelah semua sekarang produk seri Dewa Naga laris manis. Jika mereka melewatkannya, itu akan menjadi kerugian besar. Untuk keuntungan sebesar itu, mereka bisa lebih tidak tahu malu. Perwakilan agen terus memohon, bos kami melakukan kesalahan sebelumnya dan membatalkan semua agen Anda. Namun, kami juga telah meminta maaf kepada Anda dan menunjukkan ketulusan. Apa yang tidak dapat Anda maafkan dari kami? Ye Chong tersenyum, kenapa? Apakah boleh meminta maaf karena melakukan sesuatu yang salah? Untuk apa lagi Anda membutuhkan polisi? Untuk apa lagi Anda membutuhkan LV dan Hermes? Sekali lagi, karena kamu sudah mengambil keputusan, jangan menyesalinya, sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Melihat ketegasan Ye Chong, wajah perwakilan agen menjadi dingin. Jika kamu tidak bisa lembut, kamu bisa menjadi tangguh. Dia berkata, Bos Ye, pertahankan garis hidup, agar kita bisa bertemu satu sama lain di masa depan. Saya tidak percaya bahwa produk Anda tidak membutuhkannya, agen. Sekarang semua agen utama di kota Luzhu ada di sini. Jika tidak ada kami, bagaimana produk Anda akan dijual? Betul. Jangan berpikir bahwa popularitas toko akhir-akhir ini berarti apa-apa. Setelah jangka waktu ini, Anda masih membutuhkan agen. Berbisnis adalah hal jangka panjang. Sebaiknya semua orang menyelamatkan muka satu sama lain. Seseorang setuju? Ye Chong menjadi tidak sabar. Pertahankan adikmu. Siapa yang ingin bertemu denganmu di masa depan? Apa yang kamu? Aku ingin menyelamatkan mukamu. Ye Chong mengutuk, dan semua orang tercengang. Kamu? Bisakah kamu lebih beradab? Mengapa kamu memarahi orang? Aku seperti ini? Ada apa? Ye Chong memasang tampang murah hati. Oke, kamu luar biasa. Aku tidak percaya kamu tidak akan pernah menggunakan agen ketika kamu bertanya kepada kami di masa depan. Kata perwakilan agen, sebelum kata-kata itu selesai, beberapa orang terlihat mengalir masuk dari gerbang salon kecantikan. Dipimpin oleh pelaku kesalahan, orang-orang di belakangnya adalah bos terbesar di Luzhu, dan mereka semua adalah orang tua murid Ye Chong ketika dia menjadi kepala sekolah di kelas 1 tahun ketiga SMA. Orang tua ini, termasuk Hu Zuofei, mengetahui identitas asli Ye Chong, jadi mereka sangat hormat.
Ketika para agen melihat orang-orang ini, mereka langsung tercengang. Meskipun Hu Zuofei dan yang lainnya hanyalah peran kecil di depan Ye Chong, orang-orang ini dapat dianggap sebagai raksasa di lingkaran bisnis Luzu. Untuk agen biasa ini, mereka semua di luar jangkauan. Muncul di sini sekarang benar-benar membuat takut para agen ini. Tuan Ye, lama tidak bertemu, Anda memang ada di sini. Hu Zuofei adalah orang pertama yang berjalan mendekat, tertawa terbahak-bahak. Jadi kamu, kenapa kamu di sini? Ye Chong bertanya dengan rasa ingin tahu. Hu Zuofei tersenyum dan berkata, Tuan Ye, saya di sini untuk berterima kasih, keterampilan medis Anda sangat bagus, Anda menyelamatkan hidup kami. Datang ke sini dalam perjalanan khusus, Hu Zuofei tersenyum canggung. Nah, ada lagi hal kecil, saya hanya tidak tahu, bisakah kami bertindak sebagai agen untuk produk salon kecantikan Anda? Apa, agen itu semua bodoh? Tang Chun juga sedikit penasaran, Bos Hu, sebagian besar nama Anda bergerak di bidang real estate, keuangan, dan industri lainnya. Saya belum pernah mendengar bahwa Anda memiliki industri kecantikan. Hei, bukan karena beberapa dari kami orang tua mendiskusikannya dan memutuskan untuk bersama-sama mendanai dan mendirikan departemen agensi untuk mewakili produk Tuan Ye. Kami juga ingin menghasilkan uang, tetapi kami tidak tahu apakah Tuan Ye akan melakukannya. Beri kami kesempatan ini. Hu Zuofei berkata, Hu Zuofei ini dan bos lainnya adalah salah satu tokoh teratas di Luzu, dan industri mereka kuat. Tapi sekarang dia ingin berinvestasi dalam bertindak sebagai agen dari rangkaian produk Dewa Naga, dan dia masih memohon pada Ye Chong dengan rendah hati. Ini hanya dapat menunjukkan bahwa produk seri Dewa Naga terlalu bagus untuk menguntungkan. Kalau tidak, bagaimana Hu Zuofei dan yang lainnya bisa menarik perhatian mereka? Memikirkan hal ini, para agen itu akhirnya tahu apa yang mereka lewatkan. Mereka sekarang memiliki hati untuk menyesali kematian. Sekarang di seluruh Luzu, beberapa orang dengan kekuatan komersial terbesar benar-benar ingin mengambil inisiatif untuk mewakili produk Ye Chong. Jadi bagaimana agen kecil ini memiliki kesempatan? Dan itu belum semuanya. Setelah itu, Ren Hang, dekan rumah sakit ketiga, masuk. Dia berkata kepada Ye Chong, Tuan Ye, produk kecantikan Anda sangat bagus. Saya tidak tahu apakah kita bisa bekerja sama. Saya akan melamar produk kecantikan ini sebagai kosmetik di masa depan, dan rumah sakit kami juga dapat bertindak sebagai agen. Dengan cara ini dapat membantu lebih banyak orang. Para agen benar-benar buta. Dunia ini terlalu gila, bahkan rumah sakit akan menjadi agen Ye Chong. Apalagi krim kecantikan sudah berubah menjadi kosmeseutikal, untuk agen-agen ini tidak perlu banyak bicara lagi apa artinya. Mereka hanya merasa kehilangan beberapa ratus juta. Tapi kali ini, Ye Chong mengangguk, oke, aku lega bisa bekerja sama denganmu. Tang Chun juga sangat senang di hatinya, dia tidak menyangka akan ada begitu banyak saluran yang kuat. Saat ini, Hu Zuofei melihat agen-agen itu, mengangkat alisnya dan bertanya, apa yang dilakukan orang-orang ini? Level agen ini terlalu rendah, jika mereka tidak mengenal Ye Chong, mereka adalah Tuan Chong. Tetapi reputasi kenakalan ada di lingkaran bisnis Luzu. Siapa yang tidak mengetahuinya? Tuan Hu, saya Xiao Liu, saya seorang agen kosmetik. Kata perwakilan agen dengan senyum di wajahnya. Beberapa orang lain juga memiliki senyum minta maaf di wajah mereka. Hu Zuofei bertanya, Tuan Ye, apakah orang-orang ini mencari Anda? Ye Chong tersenyum dan berkata, sekelompok anjing liar baru saja menggonggong di sini. Mendengar ini, Hu Zuofei sudah mengerti. Dia mendengus dan berkata, apakah itu anjing liar? Apakah Anda membutuhkan saya untuk membantu Anda menghadapinya? Semua agen segera menjadi pucat karena ketakutan. Tidak ada. Kami juga di sini untuk membahas bisnis. Tang Chun bersenandung setelah menghela nafas. Dia berkata, tidak ada yang perlu dibicarakan. Jika tidak ada yang lain, kamu bisa pergi. Semua orang melihat sikap tegas Tang Chun dan kanibalisme Hu Zuofei, beraninya mereka tinggal untuk waktu yang lama. Semua orang menyesali hilangnya kesempatan besar, dan menoleh untuk pergi sambil menghela nafas. Tunggu sebentar, kata Ye Chong tiba-tiba. Semua orang menoleh dan menatap Ye Chong dengan penuh semangat. Apakah semuanya berbalik? Ye Chong tersenyum dan berkata, singkirkan sampah ini. Dia menunjuk ke Qin Zi, yang dipukuli ke tanah dan berubah bentuk. Semua orang dipenuhi dengan kemarahan yang benar.
dan mereka hanya bisa menyalahkan Qinzi atas kemarahan mereka. Keduanya mengambil Qinzi dengan kasar dan berjalan keluar. Saat mereka berjalan, semua orang mengutuk dan mengutuk. Sialan, bajingan ini membodohiku, aku melakukan pekerjaan dengan baik, tapi aku harus keluar untuk menipu orang. Keluarga Wu tidak memiliki 1 sen pun dari uang yang mereka janjikan, dan sekarang keluarga Wu telah pergi, apa yang akan terjadi dengan uang saya? Persetan, salahkan bajingan ini, potong dia. Kerumunan memarahi begitu banyak sehingga mereka memukul dan menendang Qinzi lagi. Ketika agen membawa pergi Qinzi, kemarahan mereka masih ada, bisa dibayangkan konsekuensi tragis Qinzi. Lambat laun, waktunya telah tiba hingga pertengahan Maret, dan semua masalah yang dihadapi sebelumnya telah diselesaikan sekarang. Untuk alasan ini, Tang Chun menghela nafas lega, dan bisnis salon kecantikan semakin besar dan besar, benar-benar membuka pasar di Luzhu. Faktanya, tidak hanya Luzhu, banyak orang dari daerah lain juga datang ke sini. Lagi pula, Zhao Meiting masih memiliki daya tarik dalam beberapa hari terakhir. 3 keluarga besar lainnya tidak melakukan apapun pada rumah keluarga Wu. Jadi Wu Jingguo He menghela nafas lega. Dia juga tahu bahwa ini sepenuhnya terkait dengan Qian Yuan Zhengnan. Selama Qian Yuan Zhengnan tinggal di rumahnya, dia tidak akan berada dalam bahaya. Tampaknya 3 keluarga besar lainnya juga sangat takut pada Qian Yuan Zhengnan ini. Namun, baru-baru ini, Qian Yuan Zhengnan mundur, dan dikatakan bahwa dia sedang berlatih semacam kekuatan magis. Wu Jingguo tahu bahwa meskipun dia tidak berlatih, kekuatan Qian Yuan Zhengnan hampir menakutkan. Kekuatan macam apa ini? Setelah dia meninggalkan bea cukai, 3 keluarga besar di Luzhu mungkin tidak dapat melakukan apapun pada mereka. Memikirkan hal ini, Wu Jingguo sedikit bersemangat. 3 hari kemudian, Qian Yuan Zhengnan meninggalkan bea cukai. Ketika Wu Jingguo melihat Qian Yuan Zhengnan, dia telah perasaan yang berbeda. Qian Yuan Zhengnan tampaknya dalam semangat yang lebih baik. Pria tua berusia 50-an sekarang tampaknya memiliki beberapa tanda peremajaan. Tubuhnya menjadi lebih keras, samar-samar diisi dengan semacam vitalitas. Qian Yuan Zhengnan tersenyum dan berkata kepada Wu Jingguo, "Wu Sang, saya telah melatih keterampilan magis saya, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun kepada saya di Luzhu. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya?" Qian Yuan Zhengnan jelas sudah memikirkannya saat dia mundur. Dia berkata tanpa ragu, "Karena rencana virus tidak berhasil, kami akan melakukannya dengan pedang terbuka." Hati Wu Jingguo tergerak. "Tuan Qian Yuan, apakah Anda akan memulai pembantaian di Luzhu?" Hehe tersenyum, "Wu Sang, membunuh hal seperti itu terlalu rendah. Aku ingin kamu memulai arena grup, menantang 3 keluarga besar lainnya, menggunakan kekuatan untuk menentukan hasilnya, dan pemenang pada akhirnya akan bertanggung jawab atas Luzhu." Wu Jingguo mendengarkan dia sangat gembira ketika melihat rencana ini, karena dia tahu betapa kuatnya Qian Yuan Zhengnan, dan dia tidak memiliki lawan di Luzhu. Oleh karena itu, pemenang terakhir adalah keluarga Wu mereka. Tentu saja, ini adalah pukulan terakhir Wu Jingguo. Wu Jingguo dengan hormat berkata kepada Qian Yuan Zhengnan, "Tuan Qian Yuan, jangan khawatir, saya akan segera bersiap-siap bersambung."